Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Fisiologi Tumbuhan kelas C, kali ini akan mempresentasikan mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi fotosintesis. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Permadi, NIM 194458887 PN 16402. Saya Anindita dengan NIM 1944267 PN 16078. Saya Maya Rahmawati, NIM 1944263 PN 16039. Saya Hairunisa, NIM 204591518 PN 16712. Saya Muhammad Danan Jamil Purwojatmiko, NIM 204595519 PN 16713. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis merupakan suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Tumbuhan merupakan organisme autotrof atau organisme yang mampu memproduksi makanannya sendiri. Adapun proses dari fotosintesis yaitu 6CO2 atau karbon dioksida ditambah 6H2O yaitu air dengan bantuan cahaya dan klorofil akan menghasilkan C6H12O6 atau karbohidrat dan 6O2 atau oksigen. Selanjutnya, proses fotosintesis. Proses sintesis diawali dengan CO2 yang diserap melalui stomata pada malam hari. Kemudian, air diserap dari dalam tanah melalui akar tanaman. Air dari dalam tanah dibawa melalui jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem. Ketika cahaya matahari muncul, zat klorofil pada daun akan menyerap cahaya sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Glukosa yang dihasilkan akan menjadi bahan dasar yang akan diolah kembali menjadi zat makanan seperti protein dan lemak bagi tanaman. Proses fotosintesis juga menghasilkan O2 yang dilepas ke atmosfer. Oke, next. Kemudian faktor internal yang mengaruhi proses fotosintesis, yang pertama adalah kandungan klorofil daun. Semakin banyak kandungan klorofil dalam daun, maka semakin cepat proses fotosintesis berlangsung. Kemudian umur daun. Semakin tua umur daun, maka semakin berkurang kemampuan daun berfotosintesis. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu enzim fotosintesis. Semakin banyak enzim yang bekerja, maka semakin cepat juga reaksi fotosintesis berlangsung. Selanjutnya ada genetik. Hal ini berkaitan dengan genetik daun yang berbeda, menyebabkan bentuk struktur daun berbeda seperti ketebalan kutikula, ukuran stomata, dan ukuran palisade. Next, ada fotosintas. Jika fotosintat yang tertimbun banyak, sel daun yang melakukan fotosintesis menghalangi pengikatan energi cahaya matahari. Dan yang terakhir adalah hormon. Tingkat fotosintesis dipengaruhi hormon-hormon seperti sitokinin, asam absisat, dan giberelin. Selanjutnya ada faktor eksternal yang pertama yaitu cahaya matahari. Laju fotosintesis akan naik seiring naiknya intensitas cahaya matahari. Yang kedua ada konsentrasi CO2. Laju fotosintesis meningkat jika konsentrasi CO2 juga meningkat hingga 0,1%. Tetapi laju fotosintesis akan menurun jika jumlah karbon dioksida melewati 0,1%. Yang ketiga ada suhu. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan daun menutup stomata dan meminimalkan laju transpirasi sehingga proses fotosintesis menjadi terhambat. Jika suhu terlalu rendah, air yang terdapat dalam tumbuhan akan membeku sehingga sirkulasi hara tidak dapat terjadi. Faktor eksternal yang selanjutnya yaitu adalah oksigen. Nah, kadar oksigen yang tinggi pada jaringan fotosintetik akan menghambat laju fotosintesis. Kemudian ketersediaan air. Fotosintesis dapat terhenti jika air tidak tersedia karena stomata akan menutup dan menurunkan penyerapan CO2 sehingga fotosintesis menjadi terhambat.
Kemudian yang ketiga atau yang terakhir dalam saat ini adalah ketersediaan nutrisi. Nutrisi berperan dalam pembentukan klorofil serta kofaktor enzim-enzim fotosintesis. Contohnya yaitu ion magnesium atau Mg yang dibutuhkan dalam sintesis klorofil dan fotosintesis. Sehingga apabila ketersediaan nutrisi terpenuhi, maka laju fotosintesis akan semakin baik atau semakin optimal. Sekian presentasi dari kami, kelompok 8. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.